Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama belajar lagi untuk persiapan penilaian akhir tahun matematika kelas 7. Nah, ada beberapa yang kita bahas di video kali ini. Kita langsung saja ke bagian yang pertama. Koin yang dimiliki Tono 32 dan koin yang dimiliki Ciko 48. Pertanyaannya di sini adalah berapa perbandingan koin yang dimiliki Tono terhadap koin yang dimiliki Ciko. Oke. Dari sini yang pertama langsung kita identifikasi bahwa koin Tono banding koin Ciko adalah 32 banding 48. Dari sini paham ya. Kemudian kita lihat 32 dan 48 itu bisa dibagi berapa saja. Ada yang nebak 2, 4, 8, 16. Nah, boleh nih. Tapi kita coba ya kali ini di videonya kita bagi dari 4 dulu. 32 bagi 4 berarti hasilnya 8, kemudian 48 bagi 4 hasilnya 12. Nah, ternyata dengan dibagi 4 ini masih cukup besar nilainya, yaitu 8 banding 12, dan ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi 4 kembali sehingga 8 bagi 4 hasilnya adalah 2, sedangkan 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi inilah perbandingan yang paling sederhana, perbandingan koin Tono terhadap koin Ciko, yaitu 32 banding 48 yang apabila disederhanakan menjadi 2 banding 3. Oke, paham ya? Sampai di sini kita langsung lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada yang dikaitkan dengan pengetahuan kalian tentang satuan berat. Ibu Wati membeli gula 600 gram, kemudian tepungnya 2 kilo. Nah, perbandingan gula banding tepung. Nah, dari sini langsung kita identifikasi gulanya 600 gram. Sedangkan tepungnya 2 kg. 2 kg itu 2000 gram. Dari sini kita tahu perbandingan banyak gula banding tepung adalah 600 banding 2000. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 200 semua menjadi 3 banding 10. Langsung ke berikutnya ya. Nah, ini persoalan yang cukup mudah nih. Dari Bogor ke Jakarta 60 km. Padahal di dalam peta itu hanya tergambar 3 cm. Langsung saja kita identifikasi. Yang pertama, jarak sebenarnya 60 km. Itu kalau kita jadikan cm menjadi 60 kilo, hektodekameter desi senti, atau tambah 0,5. Coba saya ulangi ya. Hektodekameter desi senti tambah 0,5. Dari 60 tambah 0,5 jadi 6 juta cm. Kemudian kita tahu tadi jarak di petanya 3 cm. Kalau kita hitung 6 juta bagi 3 yaitu 2 juta. Jadi dari sini skalanya adalah 1 banding 2 juta. Gampang ya sampai di sini ya. Kita lanjut ke berikutnya. Masih skala lagi. Jadi kalau skala itu biasanya adalah hanya untuk mengetahui panjang sebenarnya atau panjang pada peta. Nah, lalu bagaimana implementasinya pada soal luas? Nah, kalau luas itu skalanya nanti 2 kali perhitungan. Kalau 300 berarti skalanya menjadi 300 kali 300 atau 90.000. Kita identifikasi seperti ini. Skalanya 1 banding 300, kemudian luas kebunnya 120 cm persegi. Nah, karena ini bicara luas dan nggak tahu bentuknya apa, sehingga kita menggunakan skala luas. Yaitu perhitungan skala luasnya adalah 300 kali 300 yaitu 90.000. Dari sini kita tahu sebenarnya ya, 120 kali 90.000 yaitu 10.800.000. Nah, ketika dijadikan meter persegi, itu berarti naiknya dari senti ke desi itu naiknya 2. Kenapa? Ada tanda 2-nya atau tanda perseginya. Kemudian dari desi ke meter ada tanda 2 lagi, naik 2 aja. Sehingga 10.800.000 cm persegi itu sama dengan 1080 meter persegi atau 1080 meter persegi. Kita lanjut. Bapak Andra membeli sepeda motor harganya 4 juta. Anggap saja ini udah kulaan, udah jajan kali ya. Jadi totalnya itu habis 4 juta. Kemudian seminggu berikutnya itu sudah dijual dan lakunya adalah 4.250.000. Langsung saja kita identifikasi seperti apa. Nah, harga awal itu 4 juta. Kemudian
Karena dijual dengan 4.250.000, artinya Pak Andra itu untung 250.000. Mantap ya. Oke. Dari sini kalau kita hitung persentase untungnya itu kita bandingkan dengan harga awal. Untung 250.000, harga awalnya 4 juta. Sehingga 250.000-nya kita kalikan 100%, itu hasilnya adalah 25 juta persen. Kalau dibagi 4 juta hasilnya 6,25%. Kayak gitu. Kalau nggak percaya nanti boleh dihitung pakai kalkulator atau dengan manual juga boleh. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Pak Eko. Nah, kita ketemu dengan Pak Eko di nomor 11, membeli rumah harganya 300 juta. Nah, ternyata rumahnya kemudian dijual lagi dengan keuntungan 15%. Jadi yang 300 juta ini 100%, kemudian nambah 15% dari 300 juta ini. Kalau kita hitung harga beli 300 juta, kemudian 15% dari 300 juta, berapa coba? Ya, betul sekali, 45 juta. Kenapa bisa seperti itu? Kalau 300 juta itu berarti 10%-nya adalah 30 juta. Berarti ketika 15% adalah 45 juta. Dari sini kita tahu harga penjualannya konangan ya. Harga belinya 300, kemudian diambil untung 45, sehingga harga penjualannya adalah 345 juta rupiah. Kita lanjut ke nomor berikutnya ini. Suatu toko bertuliskan harga diskon 20%. 20% itu banyak banget ya. Nah, harganya kan 200.000. Kita identifikasi bagaimana? Karena harga awal 200.000 kemudian diskon 20%, artinya dia tinggal bayar 80%. 80% dari 200.000 yaitu 160.000. Ini mudah banget ini soalnya, karena 8 kali 2 kan 16. Nah, pilihan gandanya nggak ada yang 16 lain, jadi otomatis dia jawabannya. Kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 13. Ayu nabung uang 700.000. Nabungannya itu 6% per tahun. Setahun itu ada 12 bulan. Berarti sebulannya hanya setengah persen. Kita identifikasi bunga 1 tahun atau 12 bulan adalah 6%. Kemudian bunga per bulannya berarti ketahuan hanya setengah persen. Kalau 10 bulan berarti setengah kali 10 yaitu 5%. Sehingga bunga 5%, 5% kali 700.000 yaitu 35.000. Jadi setelah 10 bulan itu uangnya adalah 735.000. Seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Pelurus dari 43 derajat itu berapa? Nah, ini kita mudah sekali nih, soal paling mudah ini. Kalau kita identifikasi yang namanya sudut lurus adalah 180 derajat. Ini tadi ada 43 derajat, berarti biar lurus adalah 180 dikurangi 43. Artinya pelurus dari 43 adalah 137 derajat. Kita lanjut. Nah, kalau ini memudahkan ya, langsung ditampilkan jawabannya. Intinya gini, kalau satu jarak atau satu jarak jam atau dari 12 ke 1 itu berarti dia kan jaraknya 1. Nah, satu jarak itu 30 derajat. Nah, kalau jam 20 itu paling dekatnya adalah dari angka 8 ke 12. Atau di situ berarti kalau kita itu 9, 10, 11, 12. Ada 4 kolom. Nah, 4 kolom. Satu kolomnya tadi udah dihitung ya, yaitu 30 derajat, sehingga ketika 4 kolom menjadi 120 derajat. Gitu. Gampang ya. Nah, ini berikutnya nih. Kelompok sudut-sudut nih. Pertama 45, 60, 70, 88 itu termasuk sudut tumpul, lincip atau sudut refleks. Nah, kita identifikasi. Pertama, yang disebut sudut tumpul itu antara 120 sampai sebelum 180 ya. Kalau 180 disebut sudut lurus. Kemudian sudut yang lebih dari 180 derajat sampai menjelang 360 derajat itu disebut sudut refleks gitu. Dari sini akan ketahuan ya bahwa yang sudut tumpul itu B. Kalau sudut A itu lancip kurang dari 90, yang C itu lebih dari 180 berarti dia sudut refleks, dan yang huruf I4 atau IV itu juga sudut refleks.